Kini tiba saatnya Yang Mulia Bante Hitako akan menyampaikan bimbingan dharmanya untuk kita. Marilah kita membacakan Aradhana Dhammadesana bersama-sama yang akan dipimpin oleh pemimpin kebaktian. Marilah kita buka pada halaman 35. Parita Aradhana Dhammadesana. Brahmacaloka Dipati Sahampati Kartajali Diwara Hayacata Santi Dasata Paraja Kajatika Desetu Dhamma Kanukapi Pajang. Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, beranjali dan memohon. Terdapat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit abu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajja wacena Sodhite hotu sabada Buddhang dhammang sanghang namasami. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Suaranya mana sih? Ibu serta Bapak dan saudara-saudari semuanya, ya saya sampaikan selamat malam. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat. Sehat dalam kedua hal, yaitu sehat secara jasmaninya dan juga sehat secara batinnya. Arogya paramang labha. Satu kondisi yang tanpa sakit, arogya. Tidak rogya, roga. Sakit, satu kondisi yang satu keberadaan tubuh dan batin tanpa sakit adalah satu perolehan labha, paramang labha. Satu perolehan yang tertinggi. Kenapa dikatakan satu perolehan yang tertinggi? Karena coba kalau dipikir-pikir, tanpa kita punya kesehatan, tanpa kita punya satu keberadaan, satu kondisi tubuh, satu kondisi batin yang tanpa sakit, ya bagaimana kita bisa kemudian muncul, datang kemari, datang ke wihara untuk mendengarkan Dhammadesana. Ini suaranya kedengaran nggak ke belakang? Kedengaran? Soalnya di sini saya merasa kecil sekali suara saya. Ya, jadi yang namanya kesehatan ini sangat penting sekali, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama melakukan yang namanya kebajikan. Kebajikan yang dilakukan itu apa? Ada yang tahu tidak? Kebajikan yang dilakukan adalah Dhamma Sawana. Masuk dalam
satu dari 10 kebajikan dasa punya kriya wadhu. Dan yang saya lakukan di sini adalah Dhammadesana. Jadi itu poin keberapa? Poin ke-8 dan ke-9. Poin ke-8 adalah Dhammadesana. Poin ke-9-nya adalah Dhamma Sawana. Lantas manfaat dari kita mendengarkan dharma itu apa? Manfaat dari mendengarkan dharma itu apa? Sesuai dengan apa yang sudah Sang Buddha sampaikan. Jadi bukan saya yang menyampaikan. Ya, sesuai dengan sutta yang ada dari Dhamma Sawana Sutta. Di sana disampaikan bahwasanya dengan mendengarkan dharma, manfaat yang kita peroleh adalah yang pertama, asutang sunati. Yang pertama adalah bila mana kita belum pernah mendengarkan satu ajaran kebenaran yang sulit untuk didengarkan, ya, kita akan bisa mendengarkan ajaran kebenaran itu. Kemudian yang kedua apa? Sutang pariyodapeti. Ya, setelah kita mendengarkan dharma, punya cukup pengertian, punya pemahaman yang cukup, kadang-kadang kita merasa kok ada yang kurang, ada yang lupa. Nah, kita coba mendengarkan lagi. Dengan mendengarkan ulang itulah ya, kita jadi bisa mengklarifikasi. Jadi bisa, oh iya, ternyata yang disampaikan yang lalu itu terkait dengan topik ini, begitu. Itulah yang disebut sebagai apa? Sutang pariyodapeti. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bila mana kita masih punya keraguan-raguan atau perplexity, bahasa Inggrisnya perplexity, artinya keraguan-raguan, kebingungan, kekacauan terkait dengan dharma itu sendiri. Dengan mendengarkan dharma, keraguan-raguan yang sebelumnya kita punya ya bisa kemudian apa? Lenyap, bisa kemudian hilang. Misalnya kita merasa bahwasanya kita masih punya keraguan-raguan terhadap hukum karma itu. Nah, setelah kita mendengarkan dharma, kita jadi lebih mengetahui, jadi lebih punya penandasan. Ini loh yang disebut sebagai dharma, ini loh yang disebut sebagai hukum karma. Jadi keraguan-raguan pada saat itu hilang. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian kalau kita mendengarkan dharma, ya, pada saat itu karena pikiran kita fokus dengan seseorang yang sedang membabarkan dharma ini, ya, itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Hati kita menjadi ada semacam kelegaan tersendiri. Karena memang yang namanya dharma itu, ya, adalah ajaran kebenaran. Sehingga itu membuat diri kita menjadi lebih tenang. Barangkali dalam satu hari itu, ya, tidak hanya saraf tubuhnya saja yang tegang, tapi batinnya juga tegang. Nah, setelah mendengarkan dharma tentang apa yang ingin didengarkan itu, kemudian apa? Batinnya menjadi tenang. Nah, itulah ya manfaat-manfaat dari kita mendengarkan dharma. Ya, sebenarnya ada satu lagi. Saya mohon izin nyontek ya. Ya, satu lagi itu adalah itu membuat kita menjadi punya cara pandang yang lurus. Jadi yang namanya cara pandang yang lurus itu bagaimana? Adalah cara pandang yang memang dasarnya adalah pandangan benar. Samadhi. Pandangan benar itu maksudnya bagaimana? Pandangan benar itu contohnya adalah apa? Seseorang bisa mengetahui dengan jelas, bisa memilah dan memilih, bisa membeda-bedakan apa itu yang dimaksud sebagai kebaikan, apa itu keburukan, apa itu kebenaran, apa itu kekeliruan, mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang bawa manfaat, mana yang bawa kerugian. Makanya orang-orang yang bisa membedakan ini, bisa memilah dan memilih antara baik, buruk, benar, salah itu disebut sebagai apa? Orang yang dewasa. Punya sebutan pandita. Artinya orang yang bijaksana. Bijaksana maksudnya apa? Bijaksana itu kalau tidak salah bahasa Sanskertanya itu wicaksyana. Bahasa Palinya itu wicakhana. Nah, wicakhana, wi itu artinya jelas, artinya jernih atau juga terpisah, ya. Sedangkan cakhana berasal dari kata bahasa Pali yaitu cakhu, yaitu penglihatan secara terpisah, penglihatan secara jernih. Jadi di dalam batin kita
bagaimana cara kita memandang sesuatu, melihat sesuatu, karena kita sudah punya dasar berupa kewicaksanaan atau kebijaksanaan itu, sehingga apa yang akan kita pikirkan, ya, apa yang akan kita lakukan, ya, apa yang akan kita ucapkan itu dasarnya adalah kebijaksanaan ini. Alih-alih kita memilih untuk melakukan keburukan yang mana kita sudah mengalami sendiri akibat dari keburukan itu apa, kita kemudian memilih untuk melakukan yang namanya kebajikan. Karena ternyata setelah ditimbang-timbang, setelah dialami sendiri, setelah direnung-renungkan, yang namanya perbuatan baik ini membawa pada kebahagiaan, membawa pada manfaat untuk diri sendiri, orang lain, dan juga diri sendiri dan orang lain itu. Nah, itu. Ya. Jadi, itu satu barangkali bisa dikatakan sebagai pengantar untuk kita semuanya. Memang agak rumit, banyak istilah-istilah dari bahasa Pali, tapi tidak mengapa, supaya kita menjadi terbiasa dengan istilah-istilah itu. Ya. Nah, sebenarnya pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana kita sebagai manusia, ya, itu butuh yang namanya seorang mentor, seorang guru. Tahu itu enggak arti dari kata guru enggak? Ada yang tahu arti kata guru apa? Digugulan ditiru. Oke, ada yang lain lagi? Angkat tangan. Guru itu artinya apa? Oke, saya jawab sendiri deh. Guru itu berasal dari bahasa Pali juga. Guru itu berasal dari istilah Pali yaitu garu. Garu itu artinya apa, Bante? Garu itu artinya adalah berat. Berat berarti tidak ringan. Jadi satu keberadaan yang tidak diringankan keberadaannya, satu keberadaan yang tidak diremehkan posisinya, itulah yang disebut sebagai guru. Jadi sudah tahu ya arti dari kata guru ya. Guru itu berasal dari kata garu yang artinya adalah berat. Berat artinya tidak ringan, artinya tidak direndahkan, tidak dipandang remeh. Nah, atau kata lainnya adalah dihormati. Itulah yang disebut sebagai guru. Nah, untuk memilih guru yang memang sesuai dengan keinginan kita, ya, sebagai manusia begitu. Kita mestinya juga mohon maaf begitu ya. Karena yang namanya hidup tidak hanya keduniawian saja yang mesti kita perhatikan, tapi hal-hal yang ada di luar dunia ini juga mesti kita perhatikan juga. Ya, kita butuh seorang pembimbing yang memang punya pengalaman, punya kebijaksanaan, punya kewelas asihan, punya ketulusan, punya segala kebajikan-kebajikan itu, yang akan membuat kita menjadi menjadi nyaman, menjadi mau belajar kepada dia. Yang saya maksud itu siapa? Ada yang tahu yang saya maksud itu siapa? Yang saya maksud adalah Sang Buddha, Sang Tathagata, Sang Bhagawa, Sang Sata, guru para dewa dan manusia. Bhagawa, arti kata Bhagawa juga itu ada juga. Bhagawa itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia, dalam pewayangan begitu barangkali kita sering pernah mendengar istilah begawan. Pernah enggak mendengar kata begawan? Ya, berasal dari bahasa Pali juga. Apa? Yaitu adalah baga. Baga itu artinya yang punya bagian, yang punya berkah, yang punya kebajikan. Sehingga seseorang yang punya sebutan bagawa seperti Sang Buddha itu, ya, adalah seseorang yang mampu membagi-bagi berkah, yang mampu membagi-bagi kebajikan, yang bisa menebar kebahagiaan, yang bisa membantu makhluk lain terbebas dari penderitaan. Sehingga beliau punya sebutan nama lain Bhagawa atau Begawan itu, Sang Buddha, ya. Nah, kebajikan yang beliau miliki ini bukan hanya dipupuk dalam waktu 1 hari 2 hari saja.
Tahu tidak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Buddha? Ada yang tahu? Untuk menjadi seorang Buddha itu berapa lama waktunya? 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Itu yang bodhisattva atau calon Buddha yang mengarahkan dirinya untuk menjadi seorang sama Sambuddha yang yang cenderung punya kebijaksanaan. 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Ada lagi, yaitu apa? Yang disebut sebagai saddhatika, yang lebih dominan keyakinannya. Itu berapa lama waktunya? 8 asangkaya dan 100.000 kalpa. Ada lagi yang lebih banyak lagi, butuh waktu yang lama lagi, yang lebih dominan dalam daya upaya, dalam semangatnya itu. Apa itu? Wiryadika Bodhisatta, atau seorang bodhisatta yang unggul dalam daya upayanya. Jadi usahanya itu keras sekali begitu. Itu butuh waktu 16 asangkaya dan 100.000 kalpa. Nah, oke. Kita masuk ke dalam satu pengertian, satu definisi dari kalpa. Kalpa itu apa? Kapa, K-A-P-P-A, atau kemba, itu dalam bahasa Myanmar, keba. Itu berapa lama? Ada yang tahu? Satu kalpa, atau kalpa ini ya, kalpa itu ada yang mengartikan satu masa dunia. Satu masa dunia ini berapa? Awal dunia ini terbentuk, tidak hanya satu bumi ini saja ya, tapi satu alam semesta ini terbentuk, sampai alam semesta ini hancur. Alam semesta ini terbentuk tahun berapa? Pukul berapa? Tanggal berapa? Ada yang tahu? Lantas kiamat kapan? Hancurnya alam semesta ini kapan? Ada yang tahu tidak? 2012. Ya. Jadi satu kalpa itu diibaratkan dalam satu sutta oleh Sang Buddha. Ya, ketika itu ada para biku yang bertanya, "Bante, satu kalpa ini berapa lama sesungguhnya waktunya itu?" Nah, sebenarnya itu adalah satu waktu yang tidak bisa dihitung, tidak bisa dijumlahkan, ya tidak terkira. Ya pokoknya tidak itu, tidak ada yang bisa menghitungnya itu. Satu perumpamaan misalnya, ada sebuah gunung. Gunung ini terbuat dari batu begitu. Atau jangan batu lah, besi begitu. Atau dari baja begitu. Ya. Jadi yang namanya baja itu kan baja yang begitu halus. Itu bagaimana bentuknya? Tidak ada retakannya sedikit pun ya. Tidak ada lubang bahkan. Ya. Tapi yang disebutkan dalam satu sutta ini adalah gunung batu. Gunung batu yang tidak ada retakan sedikit pun, tidak ada lubang sedikit pun. Ya. Dan setiap di akhir dari 100 abad akan ada seseorang yang membawa kain sutra. Kain yang sangat halus begitu ya. Nah, kain halus ini setiap di akhir dari 100 tahun ya akan digunakan untuk mengusap gunung ini. Itu dalam satu abad, di akhir dari satu abad diusap. Kapan habisnya? Nggak akan habis-habis tuh. Nggak ada habisnya. Sampai kita mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Tapi oleh Sang Buddha mengatakan apa? Sang Buddha mengatakan satu kalpa itu lamanya itu tidak bisa dibandingkan dengan perumpamaan yang telah saya berikan. Baru satu. Sedangkan bodhisatta untuk menjadi seorang sama Sang Buddha itu berapa lama waktunya? 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Ada yang 8 asangkaya dan 100.000 kalpa. Ada yang 16 asangkaya dan 100.000 kalpa. 100.000 kalpa ini loh. Coba kita bayangkan itu. Dari kehidupan ke kehidupan, dari kehidupan ke kehidupan, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Makanya kalau ada pertanyaan, kadang-kadang saya bertanya ke orang-orang begitu. Ibu bapak sudah lahir berapa kali?
Kalau misalkan ada pertanyaan begitu, tahu tidak? Datang dari mana? Mohon maaf, sudah mati berapa kali? Dan mau kemana? Paham kan pertanyaan ini maksudnya arahnya kemana? Datang dari mana? Dan mau kemana? Sebelum jadi manusia pernah jadi apa? Setelah jadi manusia ini, di kehidupan yang akan datang mau menjadi apa? Mau kemana maksudnya itu? Tahu tidak? Ada yang bisa jawab? Ya ada yang bisa jawab ya? Saya juga nggak bisa jawab ya. Ya kan? Jadi itu satu pertanyaan yang sesungguhnya mesti kita renungkan, mesti kita tanyakan kepada diri kita, ya, bahwasanya kita ini sudah sedemikian lama mengalami yang namanya penderitaan, sudah tercengkram oleh satu beban. Beban itu yang kita sebut sebagai dukkha. Dukkha itu apa saja? Jati dukkha, jara dukkha, maranam dukkha. Kita menderita karena kelahiran, menderita karena usia tua, menderita karena kematian, soka, kesedihan, paridewa, ratap tangis, dukkha, derita secara jasmani, domanasa, derita secara batin, upayasa, kekecewaan. Nah, apyehi sampayogo dukkho, berkumpul dengan yang tidak dicintai, ya, piyehi wipayogo dukkho, berpisah dengan yang dicintai. Itu semua adalah penderitaan. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya yang saya alami ini sesungguhnya adalah penderitaan, ya, mestinya kita kemudian, oke lah, saya nggak mau menderita lagi. Semestinya kita punya pemikiran yang sedemikian rupa sebagai umat Buddha. Kenapa begitu, Bante? Oke. Kenapa kelahiran itu penderitaan? Coba ibu bapak bayangkan. Sudah lahir di dunia ini, kenyataannya kita punya tubuh ya. Benar? Ada yang tidak punya tubuh? Punya tubuh itu konsekuensinya bagaimana? Harus merawatnya. Setiap hari kita harus bekerja. Kenapa bekerja? Cari nafkah. Kenapa cari nafkah? Untuk mendapatkan uang. Uang ini buat apa? Untuk bertahan hidup, untuk merawat tubuh. 1 hari, 2 hari tidak makan masih oke. 30 hari tidak usah makan. 1 hari, 2 hari tidak mandi masih oke. 30 hari tidak usah mandi. Padahal sesungguhnya kita kepengen yang nyaman-nyaman saja. Ngapain sih saya sibuk-sibuk mandi gitu? Ribet-ribet begitu. Kok susah-susah mandi, susah-susah bekerja? Tapi bisa tidak kalau kita punya cara pikir yang begitu? Tidak bisa. Masalahnya apa? Kita tahu atau tidak tahu, ya, sudah mengambil satu keputusan yang memang tidak pernah kita sadari. Apa itu keputusan itu? Keputusan untuk terlahir kembali. Dan kalau kita sudah terlahir kembali, konsekuensinya apa? Ya tadi itu. Ya, belum lagi nanti usia kita semakin tua. Bisa tidak usia kita, usia tua, jangan tua dulu, pending lah, 1 hari kayak 2 hari kayak. Bisa tidak begitu? Tidak bisa. Yang namanya sakit, sudah waktunya sakit kanker, sakit stroke. Kenapa sih saya harus sakit? Pending dulu lah sakitnya, nantilah begitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Rambut waktunya putih. Rambut jangan putih dulu dong. Tapi sudah putih. Kulit jangan keriput dulu. Bisa tidak begitu? Nggak bisa. Sudah waktunya meninggal, kok saya meninggal duluan sih? Jangan meninggal duluan. Pending dulu lah meninggalnya. Kasih waktu 1 hari atau 1 bulan begitu. Tapi kan ujungnya juga sama. Apa itu? Kematian juga. Jadi itu sesungguhnya yang disebut sebagai Sang Buddha, yang disebut Sang Buddha sebagai dukkha, penderitaan. Ya. Makanya kita mesti punya rasa terima kasih, rasa syukur, punya rasa terima kasih kepada beliau
Karena beliau yang sesungguhnya pada waktu itu, ya, ketika menjadi petapa Sumeda, pernah baca ceritanya kan? Nah, ketika menjadi petapa Sumeda itu kan sesungguhnya beliau sudah apa namanya? Punya kemampuan batin untuk apa? Melenyapkan semua kotoran batin dari dalam batinnya untuk menjadi seorang arahat pada waktu itu. Bersama dengan Buddha Tipangkara. Tapi beliau kemudian berpikir lebih lanjut. Rasanya kok tidak mungkin, rasanya kok ada yang kurang begitulah. Kalau saya mencapai tingkatan ini, tingkatan kesucian tertinggi ini sendirian. Karena beliau setelah merenungkan banyak makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini yang mengalami penderitaan, kemudian beliau muncul yang namanya satu sifat, yaitu Maha Karuna, welas asih yang tiada tara. Rasa kasih sayang beliau terhadap kita semuanya, ya, itu teraplikasikan melalui beliau ketika memupuk parami selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Kadang-kadang harus mengorbankan harta bendanya, kadang-kadang harus mengorbankan bagian-bagian tubuhnya, kadang-kadang harus mengorbankan nyawanya sendiri. Tapi mengorbankan nyawanya ini bukan bunuh diri loh ya, bukan bunuh diri dalam arti seperti kayak disappointed begitu. Bukan karena kecewa terhadap sesuatu begitu, bukan. Tapi lebih kepada atas dasar welas asih yang beliau miliki itu. Dan itu kebajikannya tiada tara. Masuk dalam parami, kebajikan luhur, kebajikan agung. 10 parami yang beliau pupuk itu, yang beliau pegang selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Dan ya, ada satu lagi sesungguhnya kita mesti ingat, mesti punya rasa terima kasih. Pada saat beliau setelah mencapai penerangan sempurna itu, memahami dharma yang sedemikian dalam, ya, kita perhatikan. Itu kan beliau sebenarnya tidak mau mengajar kepada orang-orang. Dan setelah itu ada seorang Brahma Caluka Dipati Sahampati, diumpamakan ada personifikasi seorang Brahma, penguasa dunia, itu turun ke bumi memberikan penghormatan kepada Sang Buddha untuk meminta beliau mengajarkan dharma, ajaran kebenaran ini, ya. Coba kalau kita pikir-pikir, kita bayangkan kalau beliau tidak mau mengajarkan dharma, ya. Oke lah kalau seumpama kita tahu yang namanya kebajikan, orang-orang sudah tahu yang namanya kebajikan, apakah itu dana, menjaga sila. Tapi terkait dengan pembebasan diri, pembebasan batin, atau yang namanya nibbana, akhir dari segala sesuatu, itu kan tidak hanya berhenti pada dana sila. Mesti ada usaha-usaha yang lebih lagi untuk mencapai itu, ya, begitu, ya. Jadi itulah kenapa, ya, termasuk kita sendiri mesti memperhatikan itu. Ketika mengucapkan, memberikan penghormatan kepada beliau, Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Apiwadini. Jadi jangan hanya suara saja yang keluar, tapi suara yang kita keluarkan itu memang dari satu kualitas batin, satu manifestasi perwujudan dari batin yang isinya adalah bentuk penghormatan kepada Sang Buddha. Pada saat itulah kita baru mendapatkan satu manfaat yang tidak pernah kita bayangkan. Berupa apa? Batin kita menjadi tenang, keyakinan kita menjadi kokoh, teguh, tegak begitu. Ya, itu. Makanya kan tadi di awal sampaikan syairnya, Nadhi me saranang anyang, Buddho me saranang warang, etena saja wajina, sotite hotu sabada. Artinya apa? Ada yang ingat tidak? Ada yang ingat? Artinya apa? Artinya adalah nadhi me, tidak ada, nadhi tidak ada, tiada pelindungan lain bagiku, nadhi me saranang anyang, Buddho me saranang warang, tiada pelindungan bagiku, tiada pelindungan lain bagiku, Sang Buddha lah pelindungku nan luhur. Setelah kita mengucapkan kalimat
satu baris di atas, ya, nadi me saranang anyang budo me saranang warang, kita baru punya berhak untuk mengucapkan apa? Satu baris di bawahnya. Etena saja wajina sotite hotu sabada. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga saya selamat sejahtera. Kenapa begitu? Karena kita sedang berlindung kepada sosok yang memang pantas untuk dijadikan sebagai sosok pelindung. Maksudnya bagaimana, Bante? Maksudnya adalah beliau adalah sesosok makhluk yang sudah tidak punya kotoran-kotoran batin lagi. Keserakahannya sudah lenyap, kebenciannya sudah lenyap, kebodohan batinnya sudah lenyap. Apalagi? Dan segala bentuk keburukan itu akarnya, ya, mulanya, sebabnya adalah apa? Ya, akarnya adalah loba, dosa, dan moha. Kalau loba, dosa, dan moha ini sudah dihancurkan, sudah dicabut dari akarnya, akar tunggang yang sedemikian lama berada di dalam batin kita sudah dicabut begitu. Masih bisa tidak tumbuh kemudian? Ada kesempatan tumbuh tidak? Tidak ada lagi. Karena akarnya itu akar tunggangnya, ya. Akar tunggang tahu ya? Akar tunggang itu satu akar yang muncul dari biji-bijian, ya. Itu muncul, itu kemudian merembet ke bawah, kemudian itu membesar karena proses fotosintesis begitu ya. Membesar, baru kemudian cabang-cabang dari akar tunggang itu muncul. Ya. Dan ya, akar tunggang ini kita umpamakan apa? Loba, dosa, dan moha. Ya. Akar-akar yang muncul dari akar tunggang itu adalah apa? Segala bentuk keburukan yang berakar pada akar tunggang ini. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami ya? Itu satu perumpamaan yang baru saya buat sendiri sih. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan, tapi nggak tahu tiba-tiba ini keluar. Ya. Jadi karena Sang Buddha itu sudah tidak punya loba, dosa, dan moha, ya sudah, tidak punya keburukan lagi. Mau bagaimana kemudian bisa muncul keburukan? Bahkan ada dalam satu sutta namanya Wimangsaka Sutta. Wimangsa itu artinya adalah seorang penguji, seorang penyelidik, seorang pencoba. Jadi Sang Buddha sendiri memberikan satu keleluasaan kepada para biku, kepada siapapun itu, ya, yang memang masih belum punya rasa percaya, yang masih belum punya keyakinan terhadap beliau, untuk menguji beliau, untuk mencoba beliau, untuk menyelidiki beliau. Menyelidiki di sini bagaimana maksudnya? Adalah menyelidiki, ya kalau zaman dulu orang-orang kan punya kemampuan batin untuk melihat pikiran orang lain, bisa melihat ini orang punya watak seperti apa, punya sifat seperti apa, meninggalnya kapan, lahirnya kapan, lahir di mana, sedang berada di mana. Kan tahu tuh orang-orang zaman dulu itu, zaman Sang Buddha itu. Sehingga ya ada beberapa orang juga yang memang tidak bisa membaca pikiran orang, tidak bisa membaca pikiran Sang Buddha. Karena tidak bisa membaca pikiran Sang Buddha, tidak bisa mengetahui apakah ini benar-benar sama Sang Buddha yang asli, Sang Buddha beneran apa tidak, ya tidak ada cara lain yang dilakukan kecuali dengan dua cara. Cara yang pertama bagaimana? Dengan cara melihat dengan mata, melihat dengan penglihatannya sendiri. Bagaimana Sang Buddha ini punya sikap dalam keseharian, dalam kehidupan sehari-hari beliau. Yang kedua adalah melalui pendengarannya. Bagaimana Sang Buddha ini berbicara? Apakah beliau ini pembicaraannya dipenuhi dengan kebohongan? Kata-katanya kasar? Apakah begitu? Jadi Sang Buddha itu apakah tidak mau dikritik? Malah justru Sang Buddha ini memberikan keleluasaan bagi murid-murid beliau untuk mengkritik, untuk memberikan, kalau memang ada hal yang tidak sesuai, tolong sampaikan ke saya. Jadi kadang-kadang kan orang tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan, kadang-kadang sudah egonya sudah muncul duluan, kadang-kadang begitu. Malah justru Sang Buddha ini,
Seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna oleh dirinya sendiri memberikan satu keleluasaan, memberikan satu kesempatan kepada kita semua. Kalau memang ada hal yang harus dikritik, tolong sampaikan begitu. Karena memang tidak bisa membaca pikiran Sang Buddha, ya sudah. Caranya adalah dengan memperhatikan Sang Buddha. Kalau tidak memperhatikan, ya mendengarkan ucapan-ucapan yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana itu? Sehingga sampai ada seorang Brahmana muda. Ya, seorang Brahmana muda ini namanya Uttara. Itu mengikuti Sang Buddha, ya. Mengikuti Sang Buddha ini bukan untuk menjadi seorang murid, bukan untuk menjadi seorang biku, tapi untuk menjadi seorang apa? Seorang pengamat, ya. Seorang mata-mata begitu. Bahasa Indonesianya itu telik. T-E-L-I-K, seorang mata-mata, untuk melihat bagaimana Sang Buddha punya sikap, untuk mendengar bagaimana Sang Buddha ini punya ucapan. Pada waktu itu, selama berapa lama? 7 bulan. Selama waktu yang sedemikian lama, ya, melihat bagaimana Sang Buddha punya sikap, bagaimana Sang Buddha ini bertutur kata. Tapi bagaimana? Ya, bisa dibilang kecewa juga. Kecewanya kenapa? Karena tidak ada satupun keburukan yang bisa ditemukan dalam diri Sang Buddha. Kecewanya karena tidak bisa melihat keburukannya itu loh. Sedangkan orang-orang zaman sekarang bagaimana? Malah justru sibuk mencari keburukan-keburukan orang. Melihat keburukan apa yang bisa saya lihat begitu. Dan Brahmana Uttara ini tidak bisa melihat satupun keburukan. Ya. Sehingga waktu itu Sang Buddha, ya, beliau kemudian memberikan satu permisalan, satu contoh. Misalnya ada 2 orang biku. Biku ini adalah seorang biku penanya dan satu lagi adalah biku penjawab. Seorang biku penanya ini kemudian bertanya. Pertanyaan yang pertama apa? Apakah ada atau tidakkah terdapat dalam diri Sang Buddha itu, ya, sisi buruk atau sisi celah, keburukan-keburukan begitu? Apakah ada? Ternyata setelah dilihat, ya, setelah didengar bagaimana beliau punya tutur kata, tidak ada. Keburukan-keburukan ini maksudnya apa? Ya, sebenarnya ada yang mengatakan ada 10, tapi dalam satu video, ya, dalam satu Dhamma Talk yang disampaikan oleh Pandai Dhammadhiru, ya, itu ada 8. 8 ini, ya, 3 yang pertama itu terkait dengan badan jasmani. Oh ya, kenapa 8? Ya barangkali karena memang kan ada kaya tujarita, waci tujarita, dan satu lagi adalah mano tujarita. Mano tujarita, ya, keburukan yang dilakukan melalui pikiran ini tidak bisa dilihat. Tidak ada yang punya kemampuan batin untuk melihat pikiran beliau, kan. Jadi ini disisihkan dulu. Ya, keburukan melalui pikiran. Yang hanya bisa dilihat adalah keburukan melalui penglihatan keburukan melalui badan jasmani, dan satu lagi adalah keburukan melalui tutur kata. Melalui jasmani ini apa saja? Punya kebiasaan membunuh, punya kebiasaan merampas merampas apa yang dipunyai oleh orang lain atau mencuri itu. Dan satu lagi adalah kebiasaan untuk berbuat asusila, kamesu micacara. Itu artinya sebenarnya satu penghidupan yang keliru. Kama itu artinya kesenangan indria, kesenangan indera. Mica itu artinya salah. Begitu. Ya, jadi ini 3 yang pertama terkait dengan badan jasmani. Kemudian 4 yang kedua ini apa? 4 yang kedua ini adalah bagaimana beliau bertutur kata. Tutur kata yang buruk itu apa saja? Yang pertama adalah dipenuhi dengan kebohongan. Yang kedua adalah dipenuhi dengan hasutan-hasutan. Hasutan itu berbeda dengan fitnah. Ya, kalau hasutan ini misalnya ada seseorang yang bernama A dan kemudian ada orang yang bernama B. Si A ini mendengar kabar bahwasanya si B ini punya kelakuan yang buruk. Ya, dan itu benar. Nah, kemudian, ya,
orang yang mengetahui ini ya, kemudian memberitahukan ya, setelah mendengar dari si A, orang ini kemudian memberitahukan kepada si B. Ya. Jadi dengan tujuan untuk mengadu domba, untuk menghancurkan hubungan mereka, ya, orang yang itu, ya, yang bukan si A dan B, ya, orang ini bertujuan untuk itu, kemudian mengatakan itu kepada si A. Ya, bulat-bulat ya, muter-muter, paham nggak tapi? Jadi ada orang, ya, ada orang, ini orang yang saya namai satu lah, begitu. Kemudian ada orang yang namanya A, ada orang yang namanya B. Orang yang namanya satu ini tahu bahwasanya si B ini punya banyak sekali keburukan karena memang dikasih tahu oleh si B. Nah, kemudian dengan tujuan untuk menghancurkan hubungan mereka, ya, orang yang bernama satu ini kemudian memberitahukan keburukan-keburukan yang dia tahu dari si B itu kepada si A. Apa yang terjadi kalau begitu, sudah begitu? Ya, si A dan si B akan bertengkar, bertikai, berkelahi. Itulah yang disebut sebagai hasutan. Begitu. Ya. Jadi yang pertama adalah berbohong, yang kedua adalah menghasut, yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berkata-kata kasar. Berkata-kata kasar itu maksudnya apa? Kebun binatang keluar semua. Kemudian sumpah serapah, menyumpahi orang misalnya. Karena kebenciannya kemudian menyumpahi. Ya. Misalnya ada seorang ibu karena sudah marah kepada anaknya, tak kutuk kamu jadi orang kaya, begitu. Wis, keren sekali ini ya. Itu nggak apa-apa. Tapi demikian, yang namanya kata-kata kasar ini atas dasar kebencian itu, terwujud dari kebencian, ya, termanifestasi dari kebencian, sehingga kemudian dikatakan sumpah serapah itu. Dan itu tidak akan pernah terjadi kok. Maksudnya orang yang disumpah tidak akan pernah jadi misalnya jadi kodok begitu. Karena itu kan muncul dari kebencian. Bagaimana kemudian logikanya itu bagaimana? Kan tidak bisa sesungguhnya. Ya, begitu. Itu yang ketiga terkait dengan kata-kata kasar. Yang keempat adalah kata-kata yang membual. Maksudnya apa? Berbicara, ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat. Tidak sesuai waktu, tidak sesuai tempat. Mengandai-andai begitu juga sebenarnya juga tidak kata-kata yang sebenarnya tidak perlu juga. Misalnya, kalau saja saya ini jadi sultan begitu, punya Mercedes. Ya, kalau saja begitu. Dan itu kan sifatnya hanya mengandai-andai dan belum tentu terjadi. Ya, itu. Jadi itu 7 yang pertama. Dan yang terakhir apa? Sang Buddha itu bagaimana cara hidupnya? Cara hidupnya itu memang murni. Beliau tidak pernah meminta-minta makanan apa begitu, tidak. Jadi yang namanya seorang biku ya, itu berpindah patah bukan mengemis. Bukan untuk meminta makanan, tapi lebih kepada apa? Lebih kepada mengarah, memberikan kesempatan kepada perumah tangga untuk berbuat kebajikan. Begitu. Kenapa? Karena zaman itu misalnya, ya, Sang Buddha itu adalah seorang makhluk yang telah mencapai penerangan sempurna. Kebajikannya saja tiada tara. Ya. Sehingga kalau beliau ini memberikan kesempatan kepada orang yang kebajikannya belum cukup, ya, orang itu akan mendapatkan manfaat. Kan ada satu kisah itu kan, Bante Mahakasapa memberikan kesempatan seorang ibu-ibu tua berdana nasi jagung. Ternyata ibu-ibu tua itu meninggal dunia siang harinya. Meninggal dunia akhirnya apa? Terlahir di alam surga, Tawatingsa. Berbekalkan nasi jagung itu, modalnya nasi jagung. Tapi yang menerima dana kan seorang arahat, Bante Mahakasapa. Ya. Jadi manfaatnya itu luar biasa sekali. Sehingga kalau kita bisa melihat mana orang yang telah mencapai kesucian, mana orang yang belum mencapai kesucian, enak kita bisa milih untuk berdana kepada orang yang telah mencapai kesucian. Karena apa? Kebanyakan pengharapan itu bisa terkabul. Misalnya apa? Semoga Bante di kehidupan yang akan datang kulit saya sekuning emas begitu, guys. Ya, punya harta berlimpah gitu. Lahir di keluarga kaya raya. Tapi itu kan pengharapan duniawi ya. Tapi memang itu sudah biasa di cerita-cerita itu begitu.
Dan tercapai juga pengharapan itu, karena memang yang menerima bukan orang sembarangan. Orang yang telah memupuk kebajikan selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, selama 2 asangkaya kalpa, selama 1 asangkaya kalpa, selama 100.000 kalpa. Sehingga tidak sia-sia kebajikan yang kita lakukan. Begitu. Nah, itu yang pertama. Kok panjang ya kayaknya ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua itu apakah ya Sang Buddha ini berlaku baik hanya di depan saja? Jadi antara kebaikan dan keburukan ini campur jadi satu. Misalnya, mohon maaf ya, ada seseorang yang berbuat baik untuk mendapatkan apa? Nama, untuk menjadi terkenal, untuk dihormati. Ya, itu tidak salah. Ya. Nah, sedangkan Sang Buddha sudah tidak punya itu. Kebaikan dan keburukan beliau ini sudah tidak ada. Beliau sudah memahami apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Sudah membebaskan diri dari yang namanya ikatan berupa ikatan karma itu. Sudah tidak ada keburukan ditemukan dalam diri beliau. Nah, begitu. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah apakah beliau ini benar-benar bersih? Ya, kurang bersih bagaimana coba? Makanya kan kalau kita beruntung pada waktu itu ya, beruntung ketemu dengan Sang Buddha ya, dan memang kita punya kebajikan yang cukup, tinggal dengan orang-orang bijaksana itu adalah apa? Adalah asiwana cak balanang pandita nancak si wanang. Kalau kita bisa berkumpul dengan orang-orang bijaksana seperti Sang Buddha dan para siswa beliau, ya, hidup kita nyaman, hidup kita terselamatkan. Kenapa begitu? Karena dalam satu perkumpulan itu tidak ada satu orang pun yang melakukan perbuatan buruk. Berbeda kalau kita berkumpul dengan orang yang sama-sama melakukan perbuatan buruk. Misalnya, kita berkumpul ya, kita adalah orang yang suka memfitnah, dan teman-teman kita adalah orang yang sama juga, orang yang sama-sama suka memfitnah. Kemudian bisa tidak diri kita ini terbebas dari fitnahan itu? Kenyataannya perkumpulan kita adalah kumpulan-kumpulan orang yang suka memfitnah. Bisa tidak? Ada kesempatan, ada kemungkinan tidak kita kemudian menjadi bahan fitnahan? Ada kemungkinan. Berkumpul dengan orang yang suka membunuh, orang yang suka mencuri, ada kemungkinan tidak kita kemudian akan sewaktu-waktu dibunuh, sewaktu-waktu harta kita dicuri begitu? Ada kemungkinan juga. Tapi berbeda kalau kita berkumpul dengan para bijaksanawan. Ya. Jadi dalam bahasa Jawa itu ada istilah yang namanya lerem. Bilangnya itu ketika kita masuk ke dalam satu kawasan itu ya. Satu kawasan itu isinya adalah orang bijaksana. Pada waktu itu kemudian kita merasa tenang. Awalnya pikiran kita, waduh, kacau sekali. Tetapi ketika kita masuk dalam perkumpulan itu, kita kemudian langsung seolah-olah hilang semua itu. Beban apa yang kita punya itu hilang semua. Dan memang begitu, vibes dari orang bijaksana itu begitu. Berbeda sekali dengan kebanyakan orang. Kita merasa aman, kita merasa nyaman untuk tinggal di situ, tinggal lama di situ. Nah, itu yang berapa? Yang ketiga. Kemudian yang keempat. Ya, yang keempat adalah apakah beliau ini sudah mencapai, sudah memiliki hal-hal sedemikian rupa, berupa kebajikan itu, ya, sudah sejak lama atau baru-baru ini saja? Ya, kenyataannya beliau ini selama waktu yang tidak terkira lamanya itu, ya, melakukan kebajikan, mencoba dirinya sendiri, menguji dirinya sendiri. Seberapa kuat cinta kasih saya, seberapa kuat tekad saya, seberapa kuat kesabaran saya selama waktu yang tidak terhingga itu. Ya. Jadi beliau sudah memiliki sudah punya kualitas batin yang sedemikian rupa sudah dalam waktu yang begitu lama. Nah, itu yang keempat. Yang kelima apa? Apakah beliau ini ya, kalau misalkan ya ada seseorang yang tidak terkenal,
Seseorang yang tidak terkenal kan tentu saja akan terbebas dari masalah toh. Kebanyakan artis-artis kita perhatikan, selebriti itu karena terkenal jadi bahan hujatan, ya kan? Itu bahayanya kalau kita terkenal sih. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan Sang Buddha? Sang Buddha ini ya sudah terkenal. Apakah kemudian beliau kemudian bisa menjadi sombong begitu? Kan kebanyakan orang yang sudah terkenal lupa diri, lupa daratan bilangnya ya. Kacang lupa kulitnya, katanya ada yang bilang begitu. Ya. Apakah beliau ini kalaupun sudah terkenal bisa terbebas dari bahaya itu? Ya sudah, tentu saja beliau sudah terbebas dari itu, bahaya-bahaya itu. Kesombongan apa yang mau disombongkan lagi? Yang namanya Sang Buddha itu sudah terbebas dari yang namanya apa? Mana yang sering kita terjemahkan sebagai kesombongan itu, tahu enggak itu? Atau ego atau kesombongan. Mana itu artinya pembandingan diri. Jadi kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya itu tinggi, ada orang yang merasa dirinya itu di tengah-tengah, ada orang yang merasa dirinya itu rendah. Sejauh seseorang ini masih diombang-ambingkan oleh ketiga hal ini, sejauh itu pula ya batinnya tidak akan pernah stabil. Tapi Sang Buddha sudah terbebas dari yang namanya pembandingan diri. Apa yang mau dibandingkan? 4 asangkaya dan 100.000 kalpa itu kurang apa? Ya, di antara yang tinggi, beliau ini yang paling tinggi. Bahkan sudah tidak bisa dikatakan yang paling tinggi lagi. Ya tidak ada yang bisa melampaui beliau. Ya, itu. Itu yang keberapa? Kelima ya. Yang keenam adalah beliau adalah seseorang yang tidak punya rasa takut lagi. Rasa takut apa maksudnya? Adalah seseorang yang sudah mampu melindungi dirinya sendiri. Seperti yang tadi disampaikan. Beliau sudah mampu melindungi dirinya sendiri dari apa? Musuh. Tidak hanya, maksudnya ini bukan musuh yang di luar sana ya. Musuh yang ada di dalam. Musuh yang ada di dalam itu apa? Loba, dosa, dan moha. Ya. Meskipun ya ada orang-orang yang berlindung kepada para dewa misalnya. Mohon maaf begitu. Para dewa juga bukannya semuanya terbebas dari yang namanya loba, dosa, dan moha. Ya. Dan itu adalah satu resiko sesungguhnya. Terkecuali kita berlindung kepada Sang Buddha, ya, tanpa resiko. Tidak akan ada bahaya. Karena memang beliau sudah mampu mengalahkan dirinya sendiri. Bahkan yang mengatakan ini siapa? Dewa Saka, rajanya para dewa, punya nama lain Dewa Indra atau Magawa, ya. Dewa Saka itu mengatakan, ya, dalam satu sutta itu, bahwasanya bila mana kita merasa takut, cobalah ingat panji-panji para dewa itu, ya, bendera para dewa itu. Nanti kalau kita ingat itu, ya, ketakutan, musuh pun akan tidak berani untuk mendekati kita. Namun demikian, ya, lebih lanjut dia mengatakan, bukannya kami ini sepenuhnya bisa menguasai diri kami, sudah bisa terbebas dari yang namanya musuh. Kami juga masih punya ketakutan. Ketakutannya apa? Ya, kami masih punya yang namanya loba, dosa, dan moha. Belum mampu membebaskan diri kami dari ketiga akar keburukan ini. Sehingga kalau daripada beresiko, ya, kemudian beliau mengatakan apa lagi? Ya, aranye rugamule wa sunya gariwa pikawo, dan seterusnya itu. Ya. Ingatlah kepada Sang Buddha, sesepuh jagat. Ya. Kalau kita mengingat Sang Buddha, ya, maka ketakutan itu akan sirna. Begitu. Kalau tidak mengingat Sang Buddha, ingatlah Dharma, ingatlah Sangha. Semua ketakutan akan lenyap. Karena memang kenyataannya bagaimana? Misalnya ini, satu analogi yang gampang lah begini. Ini adalah batin kita. Nah, batin ini masih rapuh begitu ya. Masih mudah mengalami ketakutan. Kalau melihat hantu apa begitu, kadang-kadang takut. Ya. Nah, pada saat takut ini coba kita munculkan satu pemikiran, ya, satu ingatan.
terkait dengan Sang Buddha. Misalnya apa? Di dalam hati dengan penuh perhatian, dengan penuh penghormatan, ya. Buddhang saranang gacchami, begitu. Misalnya mengucapkan itu. Jadi satu hati kita ini, batin kita ini sedang diliputi oleh satu perlindungan yang paling aman pada saat itu. Sampulnya itu sampul yang benar-benar ya tanpa risiko, berlindung kepada sosok yang memang tidak ada yang mampu mengalahkan, berlindung kepada Sang Buddha pada saat itu. Ya, jadi hati kita apa? Terbebas dari yang namanya rasa takut. Begitu. Nah, jadi itu yang disebut sebagai apa? Sang Buddha itu adalah sesosok makhluk, seorang yang tidak punya bahaya lagi, tanpa ketakutan lagi. Begitu. Nah, ini jamnya sudah jam 7 lebih ya. Katanya ada mau sesi tanya jawab, tapi sebenarnya ini masih banyak. Tapi tidak mengapa ya. Mungkin untuk kesempatan ini yang bisa saya jelaskan itu hanya itu saja ya. Barangkali kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan apa yang telah disampaikan, silakan. Udah. Demikianlah Dhammadesana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Hitako. Kami menyediakan sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu semua. Pertanyaan bisa disampaikan secara lisan. Nanti yang ingin bertanya secara lisan boleh langsung tunjuk tangan dan maju ke depan. Kemudian untuk pertanyaan tertulis bisa ditulis di kertas Bapak Ibu, di kertas yang telah tersedia di depan Bapak Ibu. Nanti saya akan keliling untuk ngambil ya. Nanti boleh diberikan kepada saya. Sambil menunggu pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Nyanyi lagu dulu. Untuk lagu yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Berarti yang terdapat pada halaman 94. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Ada denting kecil berbunyi, bersenandung diri. Hidup damai di bumi, makhluk hidup penuh harmoni. Tiada dendam dan kebencian, hidup pun lestari. Penuh dengan metta, karuna mudita, itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Kala langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Penuh dengan metta, karuna mudita, itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pantai bahagia. Hidup damai di bumi, makhluk
makhluk hidup penuh harmoni, tiada dendam dan kebencian, hidup pun lestari. Penuh dengan meta, karuna, mudita, itulah ajaran semua Buddha. Indahkan Dhamma, laksanakan sila, pastikan mencapai pandai bahagia. Ada ritme di sini, penuh suka dan berseri. Kala langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Kala langkah ini terhenti, hidup pun berarti. Baik, terima kasih. Saya akan buka sesi tanya jawab dengan pertanyaan Saya di sini. lisan. Boleh langsung, iya silakan Pak. Udah langganan ya Pak ya? Malam Bante, salam Namo Buddhaya Bante. Gimana Pak? Oh saya nggak merhatikan, mohon maaf. Saya apa? Ya. Malam Bante, salam Namo Buddhaya Bante. Iya. Saya mau tanya nih Bante ya, kita kan orang Buddhis ya, kan biasa orang Buddhis kan mesti menjalankan 5 sila, wajib itu ya, terus menjalani meditasi juga, itu kan wajib ya. Saya dengar kalau di meditasi itu kan ada orang bilang kalau meditasi itu harus mencapai jana ya, karena jana itulah bisa melepaskan penderitaan, karena jana itu dia punya kebahagiaan luar biasa daripada di sorga. Itu nggak dapat dari sorga, itu kebahagiaannya ya. Semakin tinggi dia punya jananya, semakin melepas penderitaan sampai lenyap penderitaan. Apa itu benar Pak? Enggak. Terus apa itu sebenarnya namanya jana itu ya? Makasih Bante. Ya, terima kasih kepada Pak siapa? Pak? Pak Liku. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Sebenarnya tadi sudah berdiskusi dengan ini siapa? Ko siapa? Ko Anhan. Ya, tadi sudah berdiskusi juga sih di bawah tadi terkait dengan jana itu. Nah, sebenarnya saya juga merasa pengetahuan secara teori saya terkait dengan jana itu masih sangat terbatas sekali. Tapi ini adalah apa yang sudah saya ketahui ya. Bahwasanya yang namanya jana itu artinya adalah menatap. Jana itu artinya melihat sesuatu dengan penuh melihat dengan sungguh-sungguhan gitu loh. Misalkan kita melihat seseorang karena cantik gitu, kita lihat benar-benar. Nah, ternyata tidak cantik begitu, hanya kulitnya saja yang bagus gitu, kuning begitu ya. Dalamnya isinya daging, dalamnya isinya apa? Tengkorak. Nah, sebenarnya yang namanya jana itu artinya adalah menatap sesuatu, melihat sesuatu, mencecar sesuatu. Ya, melihat sesuatu dengan kesungguh-sungguhan begitu. Apakah kita tidak pernah melakukan itu? Sering sebenarnya kita lakukan. Cuma kita merasa yang namanya jana itu adalah satu pencapaian tersendiri yang seolah-olah itu adalah sangat luar biasa sekali. Padahal sesungguhnya yang namanya jana itu tidak bisa menuntun tidak bisa bilangnya, kalau tidak bisa menuntun juga tidak sesuai. Gimana kalimatnya itu? Jana ini tidak bisa menghancurkan seseorang, menghancurkan penderitaan yang telah dialami seseorang. Belum mampu membebaskan diri. Seseorang yang telah mencapai jana ini belum mampu membebaskan dirinya dari yang namanya penderitaan. Karena meskipun pencapaian dari seseorang yang telah mencapai jana itu adalah
alam-alam rupa, alam-alam yang alam Brahma begitu, alam Brahma yang ada bentuknya, masih ada bentuk materinya begitu, dan ada juga yang tanpa bentuk, nirbentuk begitu. Itu masih belum selesai pada saat itu, penderitaan masih belum bisa diakhiri. Ya. Makanya guru-guru seperti siapa? Seperti Alarakalama, seperti Udakara Maputa pada zaman Sang Buddha, pada zaman Petapasiddhata masih mencari guru, ya. Petapasiddhata tidak merasa puas di situ. Karena apa? Ini bukan akhir daripada penderitaan, meskipun yang diajarkan oleh kedua guru ini adalah pencapaian jana juga. Tidak bisa membawa akhir dari penderitaan. Sehingga apa? Beliau memutuskan untuk menjadi guru bagi dirinya sendiri pada saat itu. Berjuang selama 6 tahun untuk membebaskan diri dari yang namanya penderitaan. Karena apa? Karena di situ ya, yang namanya anicca, dukkha, anatta. Anicca itu ketidakkekalan, dukkha itu sesuatu yang tidak bisa bertahan, anatta itu bukan diri, bukan aku, tanpa diri, tanpa aku. Itu belum terpahami dengan jelas, sehingga menyebabkan seseorang ini belum mampu memahami keberadaan alam semesta ini, termasuk dirinya sendiri. Memahami diri sendiri maksudnya apa? Memahami pancakanda itu. Apa yang dipahami semestinya adalah rupa kanda, wedana kanda, sanya kanda, sankhara kanda, dan winyana kanda. Kelima hal ini mesti diketahui, dipahami, dimengerti dengan jelas. Kenapa ada kelima itu? Sebabnya apa? Sebabnya adalah tanha. Tanha itu apa? Kegandrungan, keinginan. Keinginan itu berapa? Keinginan kegandrungan terbagi menjadi 3. Kama tanha, bhawa tanha, dan wibawa tanha. Ya. Sejauh seseorang masih belum mampu melepaskan dirinya dari yang namanya tanha ini, sejauh itu pula seseorang masih tercengkram oleh yang namanya derita, yang namanya dukkha. Belum bisa memahami itu dengan jelas. Maksudnya apa? Arahnya kemana? Dan itu tidak bisa ditembus dengan teori biasa saja. Hanya bisa ditembus dengan batin yang memang mata batin yang memang bisa menembus itu. Kalaupun ada seseorang yang mengaku, ya mohon maaf, mencapai jana apalah begitu, ya kenyataannya kita semua juga tidak tahu apakah seseorang ini telah mencapai jana apa belum. Terlebih yang bisa melihat seseorang ini telah mencapai jana apa belum, itu adalah seorang sama Sang Buddha, seorang siswa arahat, para sawaka, yang bisa mengetahui dengan jelas orang ini batinnya sudah matang apa belum, sudah ranum apa belum. Ya. Sehingga karena Sang Buddha, karena para siswa beliau ini mampu melihat seseorang ini batinnya sudah matang apa belum, bisa menyesuaikan ajaran yang seperti apa yang tepat untuk diajarkan kepada orang ini. Contohnya siapa? Kalau tidak salah itu Bante Culapantaka yang gosok-gosok kain itu, yang memahami ketidakkekalan dengan jelas dan akhirnya mencapai arahat, yang menghafalkan satu baris syair satu baris syair saja tidak bisa itu. Kalau tidak salah itu kan tidak bisa menghafal, mohon maaf, saking bodohnya karena akibat dari perbuatan buruknya di masa lampau itu. Dengan cara itulah kemudian Sang Buddha mengajarkan dharma. Akhirnya menggosok-gosok kain putih jadi kotor begitu, memahami ketidakkekalan, mencapai arahat, punya kemampuan batin. Nah, sehingga kita kalau kita merasa sudah mencapai jana, jangan hanya berhenti di situ saja. Ada hal-hal lain yang mesti kita lakukan. Memahami apa? Memahami anicca, dukkha, anatta itu dengan jelas, supaya bisa memahami sifat alami sabhawa dhamma itu bagaimana. Sifat alami dari segala hal, segala bentukan itu bagaimana. Ya. Jadi kesimpulannya, pencapaian jana itu bisa dibilang hanya menuntun seseorang ke tahapan tertentu saja, tapi tidak bisa
menghancurkan yang namanya kotoran batin yang sedemikian halus itu, bisa membebaskan seseorang dari penderitaan itu. Jadi jangan hanya berhenti pada jana saja, ada tahapan selanjutnya. Begitu ya, apakah memadai enggak? Tapi memang terbatas sekali. Saya hampir jarang sekali mau mempelajari tentang teorinya bagaimana tentang jana itu. Dan itu yang sedikit saya dengar dari guru saya sendiri. Gitu ya. Terus ini masuk ke tulisan ini. Banyak sekali. Namo Buddhaya Bante. Selamat malam Bante, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi pandangan benar? Cara mengatasi pandangan benar. Apa yang mesti diatasi? Sebentar. Cara mengatasi pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, dan perbuatan benar dalam lingkungan yang tidak benar. Atau kurang benar. Apakah kita harus menjauhi lingkungan yang tidak benar atau kurang benar, serta bagaimana caranya? Ini pertanyaannya itu ya agak membingungkan. Cara mengatasi pandangan benar bagaimana? Sudah punya pandangan benar kok harus diatasi gimana? Tapi yang saya tangkap itu begini, bagaimana cara mempraktikkan pandangan benar, kemudian pikiran benar dan ucapan benar di lingkungan yang tidak benar. Begitu ya maksudnya. Yang bertanya siapa ya? Ya, begitu Pak ya maksudnya ya. Bagaimana cara mempraktikkan itu? Oh, iya. Bagaimana cara mempraktikkan itu adalah sebelum kita mempraktikkan itu, ya, apakah kita sudah punya cukup pengertian, sudah punya cukup pemahaman terkait dengan apa itu pandangan benar, apakah itu pikiran benar, apakah itu ucapan benar. Pandangan benar itu yang seperti apa? Mesti kita pahami dulu. Pikiran benar itu yang seperti apa? Mesti kita pahami dulu, kita pelajari dulu. Ucapan benar itu yang seperti apa? Mesti kita pelajari, mesti kita mengerti, pahami dulu. Setelah mengerti dengan jelas ya, kita kemudian bisa mengulang-ulang untuk mengingatnya dalam keseharian kita. Menandaskan itu ke dalam hati kita, ke dalam batin. Dan kalau kita sudah punya pengetahuan yang cukup terkait dengan pandangan, pikiran, dan ucapan yang benar ya, kita bisa mencoba untuk perlahan-lahan ya mempraktikkan itu. Ya. Permasalahannya itu begini, makanya kan yang namanya hidup ya. Ini pendapat pribadi saya ya. Itu kita juga harus memilih ya, di mana kita mau bertempat tinggal, di mana kita hendak berteman dengan siapa. Karena itu benar-benar mempengaruhi kehidupan kita untuk selanjutnya itu bagaimana sikap kita ya. Kenapa? Karena kenyataannya kita itu belum mencapai yang namanya tingkatan kesucian. Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Kita belum mampu mencapai itu. Sehingga sejauh seseorang ini ya belum mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, maka seseorang ini akan terus ya batinnya diombang-ambingkan oleh 8 kondisi duniawi. Apa itu? Memperoleh, tidak memperoleh, laba, alaba, terkenal, tidak terkenal, terus kemudian dipuja, dicela, dipuja, dicela atau dipuji begitu ya. Dan satu lagi adalah senang, tidak senang, atau bahagia atau menderita. Sehingga seseorang yang dikatakan punya pandangan benar adalah seseorang yang telah mencapai setidaknya sotapana. Jadi apa? Batinnya tidak akan goyah. Tidak akan goyah oleh hal-hal duniawi begitu. Dia sudah memahami jelas ya bagaimana 8 kondisi duniawi itu yang mengombang-ambingkan kehidupan manusia dari zaman ke zaman itu. Coba kita perhatikan. Kadang kita memperoleh apa yang kita inginkan, senang kita. Tapi kalau tidak memperoleh apa yang kita inginkan, sudah sedih. Sejauh kita masih terus-menerus merasa senang dan merasa sedih ya sejauh itu pula kita tidak akan pernah merasa bahagia. This is not real happiness. Ini bukan kebahagiaan yang sebenarnya orang-orang itu cari.
Kebahagiaan yang kita rasakan itu apa sesungguhnya? Kesenangan-kesenangan indera. Entah itu dengan penglihatan kita, pendengaran, penciuman, pengecap, penyentuh, pemikir. Kepengennya melihat yang enak-enak, yang indah-indah, mendengar yang merdu, mencium yang wangi, makan makanan yang enak. Kalau makan makanan yang tidak enak, tidak mau. Apakah itu kebahagiaan? Sesungguhnya itu bukan kebahagiaan. Itu hanya kesenangan indera. Itu begitu. Jadi bagaimana cara memperhatikannya? Ya, tidak ada cara lain selain kita belajar dulu, memahami dengan jelas, menandaskannya dalam hati kita. Dimanapun kita berada, coba ya, dengan bersenjatakan sati dan panya. Sati itu adalah perhatian atau kesadaran, dan satu lagi adalah kebijaksanaan, panya. Kebijaksanaan itu apa? Ya, pemahaman terhadap pandangan benar itu, ya. Ketika menghadapi situasi apapun dengan orang siapapun itu, kita ingat lagi. Misalnya ada orang yang membenci kita, tidak suka dengan kita. Kita coba renungkan di dalam hati. Kamma sakumhi, kamma dayatu, kamma yoni, kamma bantu. Selesai. Sebenarnya yang tidak sebenarnya ya belum selesai. Nah, kalau kita merenungkan begitu, ya, itu kita menandaskan di dalam hati, ya sudah. Ibaratnya apa? Mohon maaf ini satu perumpamaan. Ada seseorang yang sedang buang air besar ya. Mohon maaf ya. Ada seseorang yang sedang buang air besar. Kotorannya ini dipegang, kemudian hendak dilemparkan ke kita dalam jarak 100 meter. Kemungkinannya bagaimana? Kemungkinan untuk mengenai kita itu berapa persen? Kita bisa lari lebih jauh lagi, 1 kilometer begitu. Kita bisa hilang. Ya, kita bisa pergi kemanapun yang kita mau begitu, dalam jarak yang sejauh itu. Ya. Dan kenyataannya, orang yang hendak melemparkan kotorannya itu sudah kotor duluan. Paham sampai sini ya? Ya sudah. Jadi pada saat itu, karena kita paham bahwasannya hukum karma itu bekerja kepada setiap orang yang telah melakukan, ya, maka tidak perlu kita repot-repot membalas kebenciannya, ketidaksukaannya dia dengan ketidaksukaan juga. Begitu. Karena pada saat dia tidak suka dengan kita, membenci kita, hatinya sedang panas mendidih begitu. Ya, apapun bisa dilakukan. Kacau ya dia. Tertekan, hatinya sumpit. Hancur begitu ya hatinya. Dia sedang merusak dirinya sendiri. Menyayat-nyayat hatinya itu dengan api kebencian, dosagi. Sehingga pada saat itu terjadi, ya, kita sebagai seorang yang cukup bijaksana, orang dewasa, melihat ada orang yang sedang melukai dirinya sendiri, ada seseorang yang sedang merusak, menghancurkan dirinya sendiri. Maksudnya tidak kasihan? Sepertinya kan, kasihan ya kamu ya, sedang membenci dirimu sendiri. Membenci saya, kamu memikirkan saya, 1 hari, 2 hari tidak bisa tidur, kena insomnia, overthinking terhadap saya, sedangkan saya party, ya kan? Kadang-kadang kan begitu. Nah, itu yang semestinya kita ketahui, kita renungkan di dalam kehidupan keseharian kita. Kenyataannya ada orang yang sedang membiarkan kita, melihat keburukan kita, memikirkan keburukan-keburukan kita, orang itu sedang tidak bahagia. Maksudnya dibalas dengan kebencian juga. Kan kasihan mestinya kan. Nah nanti pada saat itu muncul, perenungan itu muncul, nanti awalnya kita membenci dia, ya, itu akan berubah. Berubah menjadi apa? Rasa kasihan itu. Rasa kasihan itulah yang disebut sebagai apa? Cinta kasih atau kasih sayang. Nah itu. Dan pada saat itu kita sedang mempraktikkan apa yang namanya pandangan benar, pikiran benar. Pikiran tidak dipenuhi dengan permusuhan salah satunya. Pikiran benar kan ada 3, ya. Satu adalah pikiran yang terbebas dari permusuhan, kemudian pikiran yang terbebas dari menyakiti, dan satu lagi adalah pikiran yang terbebas dari yang namanya micca didik atau pandangan keliru. Dan salah satu dari itu ya telah kita praktikkan pada waktu itu. Ya. Lantas bagaimana ucapan kita? Ya, pada saat itu
Jadi ucapan itu tidak hanya keluar dengan suara ini, ya. Yang namanya bicara itu berasal dari bahasa Pali, wicara. Wicara itu adalah proses ya untuk mempertahankan keberadaan batin yang sedemikian stabil itu. Jadi kita sudah berbicara dari dalam hati, itulah yang disebut sebagai wicara. Bicara itu. Ucapan kita tidak dipenuhi dengan apa? Kata-kata kasar saja tidak. Saya diam saja kok. Pikiran saya dipenuhi dengan cinta kasih. Nah, pada saat itu kita sedang memperhatikan ucapan benar. Jadi begitu ya, pandangan benar, pikiran benar, dan ucapan benar. Dan itu bisa kita lakukan dalam satu kali duduk. 8 jalan mulia, jalan mulia berfaktor 8 itu. Sekali duduk kita bisa memperhatikan itu. Caranya bagaimana? Ada di bawahnya. Ya itu jawabannya ya Pak ya. Enggak tahu apa puas apa enggak itu. Semoga memadai. Apakah cukup? Cukup ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, nama budaya Bante. Ini enggak apa-apa ya kalau saya sampaikan. Enggak apa-apa. Nama budaya Bante, saya mau tanya, apa sebab yang jadi Buddha semua orang India? Apakah ada orang Avina, tulisannya Avinas Chinese? Oh ya ampun. Apakah ada orang Chinese yang jadi Buddha? Tolong jelaskan. Terus itu pertanyaan yang pertama. Banyak sekali ini. Tolong jelaskan 3 pancaran. Apa Pak? 3 pancaran agama Buddha, pancaran hijau, pancaran merah, pancaran putih. Tolong jelaskan apa itu Vajra. Banyak sekali. Dalam aliran Tantrayana seperti Vajra Ajalamanti, Vajrayamanaka, Vajra Ajalanatha, Vajra Mahabala. Apakah si Mienfo termasuk Buddha dari Thailand? Apakah Buddha lebih tinggi dari Trimurti, Hindu, Brahma, Siwa, Wisnu? Terima kasih. Banyak sekali. Tapi yang bisa saya jawab hanya 2 kelihatannya. Ya, karena yang lain itu terkait dengan itu ya, yang di luar dari kami sebagai itu mazhab Theravada. Karena sejauh yang kami pelajari itu terkait dengan ajaran-ajaran dari Theravada. Tidak apa-apa ya Pak ya. Yang saya jawab hanya itu, apa sebab yang jadi Buddha semua orang India? Nah sesungguhnya ini di luar dari itu ya. Seorang bodhisatta ya, itu menjadi seorang Buddha itu bukannya tanpa penyelidikan dulu, bukan. Tapi beliau ini seorang bodhisatta itu sudah itu menyelidiki dulu. Yang diselidiki apa? Benua yang cocok, kemudian negara, kemudian keluarga, kemudian umur rata-rata kehidupan pada waktu itu, ibunya siapa, ya, dari kasta apa yang dihormati pada waktu itu. Bukan tanpa tiba-tiba kemudian bluk jadi Buddha, tidak. Ya. Dan memang negara India ini, ya, atau Jambudvipa lah dulu ya, bukan India, Jambudvipa begitu. Memang sudah menjadi dhammata ya, sabhawa dhamma, atau dhamma niyama, sudah menjadi hukumnya dharma, hukum alam, yang bahkan ya itu di luar dari kemampuan kita untuk mengetahuinya. Yang mengetahui itu siapa? Yang mengetahui itu adalah seorang Buddha, terkait dengan bagaimana dharma, bagaimana dhammata itu bekerja, atau hukum alam itu bekerja, termasuk ini. Kenapa seorang Buddha itu rata-rata dari Jambudvipa atau India? Kenapa seorang Buddha itu harus laki-laki? Karena pertanyaan-pertanyaan begitu sudah biasa sebenarnya. Tapi kebanyakan dari kami juga mau menjawab bagaimana, karena itu ya, itu sudah menjadi hukumnya. Ini bukannya kami tidak tahu ya, bilangnya begitu. Bukan tidak tahu itu, tapi di luar dari kemampuan kami untuk melihat kenapa harus laki-laki.
Kenapa harus terlahir di pulau ini, di negara ini, dari ibu ini? Kenapa? Itu di luar nalar, biasanya begitu. Ya, saya kira itu untuk pertanyaan ini. Kemudian yang terakhir, yang satu lagi apakah Buddha ini lebih tinggi dari Trimurti? Ini jawaban yang akan disampaikan terkait itu ya, hanya untuk lingkup kita saja. Ya, saya harap juga semuanya mengerti. Trimurti itu kan 3 dewa. 3 dewa kan? Betul apa tidak? Trimurti itu 3 dewa kan? Ya enggak sih? Ya kan? Wisnu, Brahma, dan Siwa. Dan itu punya tugas masing-masing. Dan sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ya, yang namanya Buddha itu sudah tidak punya loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan batin. Dalam berbagai cerita, beliau berdebat dengan Brahma. Tentang apa? Tentang anatta. Berdebat. Dan Brahma juga mengakui kehebatan Sang Buddha. Berdebat dengan menaklukkan raksasa, yaga alawaka. Para dewa juga pada waktu itu, rajanya para dewa, bahkan Dewa Saka, memberikan hormat kepada beliau. Ini bukan seolah-olah meninggikan, begitu tidak, tapi lebih kepada ya sesuai dengan yang ada. Karena memang ya, kalau memang kemampuan para dewa itu adalah ada yang punya kemampuan untuk menciptakan, menghancurkan, ada yang punya kemampuan begitu. Sang Buddha apakah tidak punya kemampuan-kemampuan itu? Punya, tapi buat apa? Kalau seseorang itu, kalau dewa itu, ya mohon maaf, tidak bisa membebaskan dirinya dari yang namanya penderitaan. Karena sejauh para dewa ini terlahir, ya, sejauh seseorang dewa ini terlahir menjadi dewa, itu juga ada waktunya. Segala sesuatu tidak kekal adanya. Meskipun mereka terlahir di alam dewa, ada batas waktunya juga. Ada waktunya mereka meninggal dunia juga. Dan meninggal dunia, kalau mereka itu tidak punya kebajikan yang cukup, akan terjatuh di alam neraka, ya, alam binatang, alam peta. Sehingga para dewa ini dikatakan belum mampu membebaskan dirinya dari yang namanya penderitaan. Dan yang tertinggi dari umat Buddha, tertinggi dari pencapaian agama Buddha, ya, Sang Buddha itu Nibbana. Itu sudah terbebas dari segala bentuk penderitaan. Sudah tidak perlu lagi terlahir kembali. Terlahir kembali nanti kalau lahirnya jadi binatang, terlahir kembali kalau nanti lahirnya di alam neraka, tiap hari harus mengalami siksaan. Kan itu sangat mengerikan sekali, ya kan? Dan ketika mengalami kematian juga ujung-ujungnya semua bersedih. Jadi ya mohon maaf, barangkali hanya 2 itu saja yang bisa dijawab. Ya. Jadi selanjutnya, selamat malam, Namo Buddhaya Bante. Izin untuk bertanya, hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk memilih seorang guru spiritual atau pembimbing? Terima kasih Bante. Hal apa saja yang mesti kita perhatikan? Ya, adalah seorang guru itu, 1, mesti punya pengetahuan yang cukup. Tidak hanya pengetahuan saja, tapi pengalaman. Ya. Selain itu kalau memang seorang guru ini menerima seorang murid, apa yang telah diketahui, apa yang telah menjadi pengalamannya itu harus disampaikan, harus dibagikan kepada seorang murid ini. Jangan setengah-setengah, tidak bisa setengah-setengah. Harus secara keseluruhan, seperti yang dialaminya. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah dikatakan guru itu kan seperti yang tadi, artinya adalah tidak diringankan, tidak diremehkan keberadaannya, atau bisa dikatakan dituakan. Kualitas dari seseorang yang dituakan, seseorang bisa dihormati itu ya, dikatakan sepuh, dikatakan tua, itu karena 4 hal. 4 hal itu apa saja? Ya, seseorang bisa dijadikan sebagai kepala suku misalnya. Ya, itu karena 4 hal. 4 hal itu apa saja? Yang pertama adalah karena kebijaksanaannya. Kebijaksanaannya ini, kebijaksanaan ada yang dalam taraf duniawi, ada yang dalam taraf adi duniawi. Yang taraf adi duniawi ini seperti siapa? Sama Sang Buddha, Paceka Buddha,
arahat, anagami, sakadagami, sotapana, atau paling tidak ya, yang sedang menjalankan sila. Ya, itu apa namanya kualitas yang mesti dimiliki. Kualitas yang kedua apa? Dia setidaknya harus ya punya yang namanya kualitas berupa kebajikan. Entah itu kebajikan berupa cinta kasih, kasih sayang, kesabaran, tekad, apalagi dan semuanya itu. Ya. Dan kenyataannya setelah kita perhatikan, semua orang yang ada di dunia ini ya, tidak ada satupun yang tidak punya yang namanya kebaikan. Pasti ada. Entah itu hanya satu. Setiap orang punya dua sisi koin ini. Sisi baik dan sisi buruk. Oke lah, kalau memang dia punya sisi buruk, punya keburukan. Kita tinggalkan dulu keburukannya itu. Karena kenyataannya setiap orang adalah apa? Punya dua sisi ini. Kecuali sama Sang Buddha yang sudah mencapai penerangan sempurna, tidak punya sisi buruk lagi. Ya. Dan setelah kita paham bahwasanya setiap orang ini punya sisi baik di dalam hatinya, ya, lantas bagaimana dia? Dia berhak atas penghormatan tidak? Berhak dihormati tidak? Meskipun itu adalah anak kecil yang masih berusia 7 tahun, yang lebih muda daripada kita, berhak tidak untuk mendapatkan penghormatan? Ya berhak juga, sangat berhak. Meskipun kebajikan yang dipunya hanya satu, dan kita jangan hanya melihat dari satu kehidupan ini saja. Di kehidupan sebelum-sebelumnya kita tidak tahu dia ini dulunya apa, kebajikan yang telah dilakukan itu sebanyak apa, kita juga tidak tahu. Sehingga jangan sampai karena kebutaan kita, karena ketidaktahuan kita kemudian merendahkan orang lain, menghancurkan orang lain. Kenapa begitu? Karena ya, kita tidak tahu mana orang yang telah mencapai kesucian, mana yang belum, dan mana orang yang punya kualitas batin lebih tinggi daripada kita. Karena kita tidak tahu itu, ya sudah, kenapa sih kita harus merendahkan orang lain? Kalau kita sampai merendahkan orang lain dan orang lain itu punya tingkatan batin, ya, jadi tingkatan batin ini dibagi menjadi beberapa. Ada manusia yang berbatin dewa, tubuhnya manusia, batinnya seperti dewa. Ada manusia yang tubuhnya manusia, tapi batinnya ya seperti manusia juga. Ada manusia yang tubuhnya manusia, tapi batinnya seperti setan. Ada manusia yang tubuhnya manusia, batinnya seperti hewan. Ada manusia yang tubuhnya manusia, tapi batinnya seperti penghuni neraka. Ya. Kalau kita sampai ya merendahkan orang-orang yang tingkatan batinnya itu lebih tinggi daripada kita, yaitu selevel dewa, meskipun tubuhnya manusia dan batin kita adalah, mohon maaf, levelnya neraka, keburukan kita bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Setuju tidak dengan ungkapan ini? Mestinya setuju. Begitu. Jadi itu ya yang namanya penghormatan itu. Terkait dengan guru ya begitu, siapapun bisa kita jadikan guru sesungguhnya. Tidak harus apa, tapi tentu saja ada satu waktu di mana kita harus memilih juga. Dan bagaimana caranya untuk bisa berguru kepada Sang Buddha? Ya, seperti contohnya Anathapindika. Di sini saya tulis tadi dalam bahasa Palinya. Anathapindika itu, hartawan Anathapindika ketika pertama kali mendengar kata Buddha, ya, dia mengucapkan begini: Goso piko eso gahapati dullabhu lokasmin yatidang buddho ti. Wahai teman, jarang sekali ya, mendengar kata Buddha di dunia ini. Dan ketika Anathapindika ini mendengar kata Buddha untuk yang pertama kalinya, dia kemudian apa? Hatinya dipenuhi dengan joy, dengan apa? Rasa happy, rasa bahagia yang begitu apa? Meluap-luap begitu. Karena memang pada saat itu Sang Buddha yang asli, Sang Buddha yang muncul, Sang Buddha yang asli, yang murni telah muncul di dunia. Karena memang beberapa guru mengatakan bahwasanya dirinya adalah seorang Buddha. Dan itu tidak benar, itu palsu sesungguhnya. Dan pada saat itu Sang Buddha Gautama telah muncul di dunia ini. Sehingga Anathapindika kemudian mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana caranya? Adalah dengan sering-sering menggunakan apa? Objek meditasi berupa apa? Buddha Nusati, pengingatan terhadap sifat-sifat luhur dari Sang Buddha. Buddhang saranang gacchami,
dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Saya minta waktunya, ya. Gak apa-apa kan ini kan? Saya harap semua tidak terburu-buru ya. Ya, ada satu kisah. Kisah ini terkait dengan seorang bocah 7 tahun yang bisa mencapai kesucian arahat. Umurnya masih 7 tahun. Ya. Pada satu waktu, ya, si bocah yang umurnya 7 tahun ini pergi ke wihara. Pergi ke satu wihara ini, ternyata ada para bante yang sudah mencapai tingkatan kesucian arahat, yang sedang membeberkan dharma. Dan sebelum membeberkan dharma itu biasanya ya, beliau-beliau akan memberikan tuntunan sila. Ya, sampai pada ya beliau ini, ya bante yang sudah mencapai arahat ini memberikan tuntunan tiksarana gamana. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Pada saat itu ya, si bocah yang umurnya 7 tahun ini lantas kemudian mengingat kehidupan lampaunya. Kehidupan lampaunya yang sebelumnya menjadi seorang berumah tangga. Seorang berumah tangga ini ya merawat kedua orang tuanya yang buta. Jadi tidak bisa melihat kedua orang tuanya ini. Sedangkan ya perumah tangga laki-laki ini kepingin menjadi seorang biku. Tapi karena memang dengan kondisi ini ya, dengan kondisi keluarganya demikian rupa, ya sudah, tidak bisa. Ya. Sampai pada satu waktu ya, ada seorang bante ya pada waktu itu, namanya adalah Bante Nisabatera. Nisaba Mahatera lah bilangnya begitu. Yang meminta dia ya, kalau memang kamu tidak bisa menjadi seorang biku, ya sudah, ini ada 3 perlindungan ya, perlindungan yang sangat-sangat membantumu untuk di kehidupan yang akan datang. Kemudian Bante Nisaba Mahatera ini mengucapkan Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Umur rata-rata manusia di zaman itu adalah berapa? 100.000 tahun. Dan itu di zaman Buddha Wipasi. Ya, selama 100.000 tahun itu full penuh ya. Kehidupannya itu diabdikan untuk ya, kalau saudara kita bilang zikir begitu, wirid ya. Dengan mengucapkan Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Selama 100.000 tahun itu sambil merawat kedua orang tuanya. Dengan punya pengharapan semoga di kehidupan yang akan datang ya, hidup saya tidak semenderita, tidak semenyakitkan kehidupan yang telah saya alami di kehidupan ini. Punya pengharapan begitu. Akhirnya ya, setelah meninggal dunia dari kehidupan itu, beliau kalau tidak menjadi raja para dewa, menjadi dewa, menjadi raja dunia, kalau tidak begitu yang menjadi seorang kaya raya, kalau tidak menjadi dewa, ya menjadi manusia begitu. Terus berganti-ganti sampai pada akhir ya, tiba di kehidupan yang terakhirnya muncul seorang Buddha Gautama. Ya. Pada saat itu ada seorang bante juga yang sedang yang tadi di awal ya, sedang memberikan dhammadesana ya, memberikan tuntunan tisarana ya. Setelah dia selesai mengingat kehidupan lampaunya itu, dia kemudian masuk ke dalam satu kondisi batin yang memang di atas duniawi. Dan akhirnya setelah mampu melihat ya kenyataan dari sifat alami dari kehidupan ini ya, beliau mencapai tingkat kesucian tertinggi arahat dengan ya modal awal, dengan dasar mendengarkan tuntunan tisarana, Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Pada saat itu bisa mencapai arahat. Dan umurnya berapa? 7 tahun. Masih berumur 7 tahun. Namanya siapa? Namanya adalah Samanera Tiksarana Gamaniyatera. Namanya adalah Samanera Tiksarana Gamaniya. Tapi karena sudah menjadi seorang arahat, ya otomatis akan menjadi seorang biku. Sehingga namanya menjadi Bante Tiksarana Gamaniyatera. Karena memang mencapai tingkatan kesucian arahat ya, dengan dasar perlindungan kepada Tiksarana, kepada Tikratana itu. Barangkali cukup
Kok panjang jawabannya? Yang ini. Berarti sudah 3 pertanyaan ya? Ya, sudah 3. Ini satu lagi yang terakhir. Apakah jika melakukan perbuatan kebajikan seperti berdana, baik dengan arahat, paceka Buddha, dan sama Sang Buddha memiliki bobot yang sama atau berbeda? Mengingat pencapaian yang telah dilakukan oleh para Arya tersebut, mohon pencerahannya, terima kasih. Ya. Dalam hal berdana ini ada tingkatan-tingkatannya. Manfaatnya itu bergantung kepada si penerima itu. Ada dalam satu buku yang pernah saya baca itu, yang menulis kalau tidak salah adalah seorang Tipitaka Dara, ahli Tipitaka, namanya Mingun Sayadaw ya. Itu terbagi menjadi 14 tingkatan itu. Yang pertama adalah ya, sesuai dengan manfaat yang diterima adalah sosok Sama Sambuddha. Yang kedua, Paceka Buddha. Yang ketiga, para Sawaka. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Anagami, Sakadagami, kemudian Sotapanna. Di bawahnya lagi adalah orang-orang yang masih putu jana yang sedang memperhatikan sila. Di bawahnya lagi orang-orang yang tidak memperhatikan sila. Di bawahnya lagi sesuai dengan tingkatan-tingkatan alamnya itu. Di bawah alam manusia itu alam apa? Alam binatang, alam hantu, alam neraka. Lantas bagaimana kalau kita patidana pelimpahan jasa kepada para leluhur? Leluhur itu kita tahu bertempat di mana sekarang? Di alam peta kan? Di alam peta tidak. Enggak, maksudnya begini loh, kalaupun kita tidak tahu sedang ada di mana leluhur kita. Tapi kan kita patidana itu disampaikan kepada makhluk peta, ya kan? Makhluk peta itu berada di tingkatan mana? Dari kesekian banyak orang yang menjadi penerima dana itu. Mestinya itu kemudian membuat kita tahu. Ya. Ini bukan masalah penting atau tidak pentingnya, tapi lebih kepada manfaat yang tertinggi, manfaat yang akan saya terima itu kalau saya berdana kepada siapa. Kalau kita mau menjadi seorang bodhisatta, ya, meniru meneladani bodhisatta juga boleh, tanpa memedulikan siapapun yang menerima dana yang kita sampaikan itu. Siapapun bisa menerima dana, dan itu ya, pemberian atau dana itu akan murni, akan dibersihkan dari sisi pemberi. Si pemberi ini punya sila yang sedemikian kuat, punya keyakinan yang kuat. Ya. Maka kemudian ketika dia memberi, ya, itu akan bermanfaat. Jadi proses pemberian, proses dana itu menjadi bersih. Yang membersihkan siapa? Dirinya sendiri. Kalaupun si penerima ini tidak bersih, ya, tidak bersih dalam arti tidak punya sila yang baik, ya, atau barangkali terjatuh di alam bawah, ya itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kedua belah pihak, si pemberi ini tidak punya kebersihan hati, dan si penerima juga tidak punya kebersihan hati. Tidak ada manfaatnya dana yang akan kita berikan itu. Nah, jadi tahu kan kenapa sebelum beberapa tradisi di Thailand itu, ya, sebelum berdana, umat-umat itu diminta untuk meminta sila, supaya bisa menjaga sila pada saat itu, dan itu ya bisa digunakan sebagai modal untuk mempraktikkan perbuatan baik berupa dana. Jadi sudah cukup mengerti ya terkait dengan dana, penerimanya itu siapa, manfaatnya seberapa, juga di luar dari kemampuan saya untuk melihat. Ya. Oke, ini semuanya sudah terjawab. Semoga perjumpaan kita pada malam hari ini ya dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Saya secara pribadi juga mohon maaf kalau bila mana ada tutur kata yang kurang sesuai, ya. Semoga bisa dimaklumi, ya. Semoga kita semuanya juga maju di dalam dharma. Semoga semua makhluk berbahagia. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Baik.